Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menyebut masih ada perusahaan yang belum sanggup membayar tunjangan hari raya atau THR 2021 sebab usaha mereka belum pulih dari dampak pandemi COVID-19. Nah, apa yang akan dilakukan oleh para serikat pekerja jika memang ternyata banyak perusahaan yang belum bisa membayar THR di 2021 ini? Kami sudah bersama juga saat ini dengan Sekjen DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Sabda Pranawa Jati. Pak Sabda, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Edi. Pak Sabda, jika banyak perusahaan yang memang tidak bisa membayar THR, apa yang akan dilakukan oleh serikat pekerja? Ya, pertama-tama ini kan tahun kedua lah ya bahwa ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang dulu pernah di tahun lalu bisa dicicil, sekarang harus dibayarkan sebelum hari raya. Nah, sebetulnya buat kita dari serikat pekerja yang penting perusahaan itu jujur, transparan. Artinya kita juga tidak menutup mata bahwa anggota aspek misalkan gitu ya, ada salah satu hotel dia tutup, memang benar-benar tutup. Jadi kan pekerjanya juga paham bahwa memang perusahaan tidak mampu membayarkan THR. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang nakal Mas gitu kan, dia beroperasi tetap. Ini kejadian tahun 2020 nih ya. Beroperasi tetap, tapi kemudian dia tidak bayar THR-nya bahkan setelah lewat dari tahun 2020. Kita bawa kasusnya ke Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ditekan sama pihak pengawas, baru dibayarin. Dia cari-cari alasan tuh, katanya pekerjanya harus ngasih nomor rekening yang baru, padahal selama ini gaji ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Cari-cari alasan aja. Nah, hal seperti itu yang menurut saya pemerintah juga harus concern gitu ya. Kalau memang ada posko THR yang diluncurkan oleh Bu Menteri, ini harus bisa juga diimplementasikan di tingkat dinas tenaga kerja setempat atau suku dinas. Dan ada masalah juga buat perusahaan-perusahaan yang sudah ada serikat pekerjanya, kan kewajibannya harus mengadakan perundingan lah ya, kesepakatan dengan serikat pekerja. Lalu bagaimana dengan yang tidak ada serikat pekerjanya? Nah, pekerja-pekerja ini kan menjadi tidak punya posisi tawar. Ini harus dilindungi haknya untuk bisa berunding dengan manajemen, haknya untuk bisa mendapatkan informasi yang transparan dari manajemen perusahaan, dikawal dengan pejabat dari pengawas di Snaker, harusnya seperti itu gitu. Jadi kalau ada serikat pekerjanya bisa difasilitasi oleh serikat pekerja begitu ya? Harusnya begitu, harusnya begitu. Masih banyak Pak yang belum ada serikat pekerjanya Pak perusahaan? Kalau data dari kementerian masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya. Yang ada serikat pekerjanya saja, saya juga ada nih yang terbaru, salah satu perusahaan retail di Jakarta Selatan, anggota aspek, dia perusahaannya bikin memo tuh, memberitahukan kepada pekerjanya bahwa dia hanya akan bayar 50% sebelum hari raya dan 50%-nya lagi tahun 2022. Nah, tanpa ada pembicaraan dengan serikat pekerja. Keputusan sepihak jadi begitu. Betul. Ya, nah, ini bagaimana? Padahal perusahaan itu jalan operasional terus. Nah, ini bagaimana kemudian begitu sebenarnya begitu ya. Iya, bagaimana kemudian peran paling lambat begitu ya, Pak. Iya, bagaimana peran pemerintah sekarang nih terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini, yang perusahaan-perusahaan nakal seperti itu. Iya. Pak, ini kan perusahaan juga banyak ya. Kalau Pak Sabda lihat kemampuan dari kementerian Pak untuk melakukan pengawasan dan juga dinas di daerah itu bagaimana sebenarnya? Ya, selama ini tuh jadi PR besar ya, karena sudah cukup lama tenaga pengawas selalu dikatakan kurang, tapi tidak ada upaya yang maksimal, yang signifikan untuk menambah tenaga pengawas. Itu dari cerita zaman dulu tuh begitu, selalu kementerian sampai dinas tenaga kerja. Nah, ini kan harusnya jadi concern ya. Bagaimana bisa menambah jumlah pengawas, memaksimalkan fungsi pengawasan sehingga tidak ada lagi pekerja yang dirugikan gitu. Kasihan pekerja-pekerja yang tidak punya serikat pekerja, mereka given aja dengan kebijakan sepihak dari perusahaan begitu ya, menerima otomatis begitu ya. Sementara akses untuk akses untuk lapor ke posko kan juga ada jeda waktu segala macam kan? Iya. Gitu. Pak Sabda, kalau dari informasi rekan-rekan Bapak di lapangan ya, sebenarnya sekarang ini apakah memang betul-betul makin banyak perusahaan yang kelihatannya tidak sanggup membayar THR begitu untuk kali ini? Atau mungkin dicicil atau seperti apa begitu? Kalau melihat surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang tidak lagi memberikan kesempatan untuk mencicil, sebetulnya kan sudah ada paling tidak sudah penilaian dari kementerian bahwa ini sebenarnya secara ekonomi bisnis sudah relatif lebih baik dibanding tahun lalu kan gitu. Artinya harusnya sih tidak ada lagi yang kemudian mencari-cari alasan untuk menunda pembayaran, kecuali memang yang perusahaannya benar-benar tutup. Itu ada, tapi jangan kemudian wisata, hotel, restoran biasa itu ada. Aspek juga punya anggotanya seperti itu, tapi jangan kemudian perusahaan-perusahaan yang mampu ini sengaja cari-cari alasan gitu loh. Iya.
Itu juga banyak yang begitu, karena tadi saya katakan baru kemarin sekitar 3 hari yang lalu keluar memo dari perusahaan kepada seluruh pekerjanya, padahal ada serikat pekerjanya, keputusannya sepihak gitu kan. Iya. Nah, ini harus dijadikan perhatian dari pemerintah nih. Pak, bukankah kalau yang tidak mampu membayar THR H-7 dan bisa membayar H-1 itu kan harus ada laporan keuangan gitu ya Pak? Ya itu tadi yang saya bilang di awal, harus transparan, harus jujur, buka dong laporan keuangannya. Nah, pada saat membuka laporan keuangannya itu kan perusahaan, pekerja maupun serikat pekerja punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, maksud saya dikawal juga oleh tenaga pengawas dari Disnaker setempat pada saat berunding antara serikat pekerja dengan manajemen untuk buka-bukaan data itu. Jadi pekerja juga merasa terlindungi gitu ya, khususnya tidak ada serikat pekerja. Tenaga pengawasnya memang kurang gitu ya Pak, di dinas gitu ya. Iya. Apalagi seperti di Kabupaten Bekasi itu kan ribuan ribuan, betul. Nah, Pak Sabda, kalau melihat kondisi seperti ini ya Pak, jadi memang sebenarnya para buruh itu mengerti ya Pak, kalau perusahaan tempat dia bekerja kalau memang betul-betul tidak mampu begitu ya Pak. Iya, Sabda, ya? Kita juga nggak akan memaksakan diri ketika memang perusahaannya secara fakta di depan mata kita tahu persis rugi gitu kan. Iya. Ya kita nggak bisa juga kemudian pakai ilmu pokoknya gitu kan. Ya tetap kita berunding, kesepakatannya mau dicicil berapa lama sampai kapan gitu. Tapi kalau memang secara operasional dia normal-normal saja, tahu-tahu cari alasan untuk menunda pembayaran THR gitu kan, nah ini yang jadi masalah gitu. Ya, jadi intinya ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, aturan yang dikeluarkan oleh Kemenaker mungkin bisa dikesampingkan, yang penting ada kesepakatan di internal. Yang penting ada kesepakatan secara transparan gitu kan, perusahaan buka datanya, kemudian pekerja dan serikat pekerja dikasih kesempatan yang cukup untuk mempelajari laporan keuangan itu, kalau dikatakan rugi ya secara transparan gitu kan, dan pekerja pasti tahu kok kalau perusahaan rugi apa enggak. Kan dia keseharian tetap ada di melakukan aktivitas sehari-hari itu, dia tahu persis pasti mana yang perusahaan ini memang udah kolaps, mana yang masih operasional kan gitu. Iya, tapi selama ini Pak Sabda ya, komunikasi antara para pekerja dengan para pengusaha rata-rata bagaimana Pak? Cukup baik? Rata-rata kalau bisa dibilang, kalau kita pakai average jumlah serikat pekerja saja masih sangat minim dibandingkan jumlah pekerja yang ada di Indonesia. Selama ini perusahaan lebih banyak mengambil kebijakan sepihak, tidak melibatkan peran serikat pekerja, apalagi pekerja ya. Padahal ada namanya lembaga kerjasama bipartit di tingkat perusahaan ya, gitu kan, untuk merundingkan tuh yang tidak punya serikat bisa merundingkan di LKS bipartit itu, tapi kan tidak dimaksimalkan sama perusahaan. Perusahaan lebih suka untuk menjalankan kebijakan secara sepihak. Nah ini yang harus jadi perhatian Menteri Tenaga Kerja. Jangan sampai kemudian posko jangan sampai posko THR atau himbauan dari Kementerian Tenaga Kerja jadi seperti macan ompong aja, nggak bisa dieksekusi di bawah gitu. Baik, kalau begitu Pak Sabda, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Yani. Selamat sore. Tadi pendengar, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Sabda Pranawa Jati. Kami akan terus hadirkan nanti ya bagaimana perkembangan terkininya.